Apakah Anda menyadari bahwa hidup Anda adalah bagaikan sebuah game permainan yang harus Anda mainkan dan menangkan? Banyak orang tidak menyadari hal ini sehingga mudah merasa terjebak, lelah, dan bosan. Dalam video ini, Anda akan memahami tujuan dari permainan kehidupan beserta aturan dan cara memenangkannya. Hidup adalah permainan strategi. Anda tidak bisa memilih karakter atau lokasi tempat Anda jatuh di peta. Namun, hal baiknya adalah Anda dapat menyesuaikan karakter Anda seiring berjalannya waktu. Tujuan dari permainan ini adalah mengoptimalkan sumber daya yang Anda miliki untuk membangun kehidupan yang Anda banggakan, dan tanggung jawab ini ada pada diri Anda sendiri. Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Channel yang mengajak Anda untuk merencanakan keberuntungan Anda. Dengan memahami polanya, memulai melangkah, serta melatih, dan mengembangkannya. Pada akhirnya, Anda akan mencapai tujuan sukses Anda. Hidup adalah permainan pemain tunggal. Anda lahir sendirian, dan Anda akan mati sendirian, dan tidak akan kembali. Ada misi di mana permainan akan membutuhkan beberapa pemain, tetapi secara keseluruhan, keputusan tentang bagaimana Anda akan bermain adalah dari Anda sendiri. Kunci untuk menang adalah dengan mengelola sumber daya. Dan waktu adalah sumber daya paling berharga. Anda harus memanfaatkannya karena waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Nantinya dalam permainan, uang juga akan memainkan peran penting, begitu juga relasi antar individu, kesehatan, dan skill Anda untuk berusaha. Satu-satunya cara untuk menilai kinerja Anda dalam permainan hidup adalah apakah Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Masa kecil Anda dapat dikatakan adalah tahap tutorial Anda. Anda menyerap seperti spons budaya tempat Anda berada, perilaku orang-orang di sekitar Anda, dan disitulah perangkat lunak versi 1 Anda diinstal. Masalahnya adalah, permainan ini diatur melawan Anda. Setiap anak dilatih oleh orang tuanya untuk dunia yang satu generasi lebih ketinggalan. Itulah tangkapan dari tutorial. Anda mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana kehidupan akan berjalan, tetapi tidak ada yang konkret. Anda belajar dengan mengamati teman-teman Anda bermain dan bermain bersama mereka. Pilihan kecil mengubah takdir Anda saat Anda mencari tahu siapa diri Anda. Sekarang, Anda mungkin tidak pernah berpikir seperti ini, tetapi kursi yang Anda pilih di kelas memutuskan hidup Anda karena kita menjadi seperti orang-orang yang kita mainkan. Dalam hidup, Anda akan menjadi seperti rata-rata dari 5 orang yang paling dekat dengan Anda. Jadi bijaklah memilih teman bermain Anda. Setelah Anda lulus sekolah, hidup berubah dari permainan linear menjadi permainan dunia terbuka. Selama sisa hidup Anda bebas bergerak dan menjelajahi dunia. Tidak semua tempat memiliki peluang yang sama untuk berkembang. Karena Anda berada di level rendah dan hidup adalah permainan strategi dalam mengelola sumber daya, Anda perlu mendapatkan lebih banyak sumber daya. Mengumpulkan sumber daya tidak akan terlihat sama di setiap tempat yang Anda kunjungi. Pindahlah lokasi jika diperlukan, dan Anda akan menemukan lebih mudah untuk membuat kemajuan. Permainan ini diatur sedemikian rupa sehingga Anda dapat menang dimanapun Anda berada di peta, tetapi beberapa wilayah lebih sulit dimainkan daripada yang lain. Untungnya bagi Anda, versi yang Anda mainkan saat ini memiliki kelimpahan peluang, panduan, dan tutorial yang paling banyak yang pernah ada. Cara Anda bermain akan berubah ketika Anda menyadari bahwa orang lain telah memenangkan permainannya lebih dulu dari Anda, dan Anda bisa belajar dari mereka. Pada tahap awal, fokuslah untuk membangun pengalaman. Ini akan menjadi modal untuk bisa menaikkan level permainan Anda. Seiring kemajuan Anda, lebih banyak peluang terbuka, dan Anda menjadi pemain yang lebih kuat. Ada banyak minigames yang bisa Anda mainkan sepanjang jalan seperti olahraga, hiburan, berkencan, atau traveling. Tetapi jangan sekali-kali Anda melupakan misi utama Anda. Perbedaan antara video game dan kehidupan nyata adalah bahwa dalam video game tujuan dan misi sudah tersusun secara terstruktur. Ada petunjuk yang akan memandu langkah Anda mencapai tujuan.
kehidupan nyata tidak memberitahu Anda apa yang seharusnya Anda lakukan langkah demi langkahnya. Anda harus menemukannya sendiri. Kebenarannya adalah semua orang tahu persis apa yang harus mereka lakukan untuk memenangkan permainan hidup. Tetapi tidak seperti video game, Anda tidak bisa mengatur waktu, tempo, dan tingkat kesulitan Anda dalam dunia nyata di mana waktu terus berjalan maju. Aturan utama permainan ini dibagi menjadi dua, hukum fisika dan hukum masyarakat. Ironisnya, semakin kita memikirkannya, semakin kita menyadari bahwa hidup adalah satu-satunya permainan di mana warna kulit atau latar belakang Anda benar-benar berpengaruh. Hal ini terkait dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Semakin tinggi level Anda, semakin sulit tantangan yang harus Anda selesaikan. Segala sesuatu yang sulit dalam hidup Anda adalah ujian untuk melihat apakah Anda siap naik level. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah, itu berarti Anda belum memiliki cukup pengalaman atau sumber daya untuk mengatasinya. Jadi Anda bisa kembali mengumpulkan sumber daya, atau memeriksa tutorial atau panduan di suatu tempat online. Setiap kali ada masalah atau tantangan, Anda bisa merespons dengan solusi atau distraksi. Pilihan Anda akan menjadi shortcut di keyboard di masa depan, jadi pilihlah dengan hati-hati karena distraksi tidak akan membawa Anda kepada kemajuan. Jika hidup adalah permainan, maka rasa percaya diri adalah cheating code-nya. Mereka yang percaya bahwa diri mereka bisa, biasanya berhasil. Pemain lain akan bereaksi berdasarkan cara Anda bermain. Semakin banyak tindakan yang Anda ambil, semakin banyak hadiah yang akan mengikuti. Jadi jangan berfantasi, jangan mengeluh, karena tidak ada dari itu yang akan menggerakkan permainan maju untuk Anda. Jika Anda ingin membuat kemajuan nyata, fokuslah pada keterampilan. Pilih keterampilan Anda dengan hati-hati karena beberapa keterampilan jauh lebih berharga daripada yang lain. Semakin terampil Anda, semakin besar peluang Anda untuk menang. Saat Anda semakin dewasa, uang akan menjadi salah satu sumber daya yang paling berharga. Jadi, pahami cara mengelolanya dan semua tantangan keuangan akan dapat terselesaikan. Sangat sulit untuk menjadi kaya dengan bekerja untuk orang lain. Jadi, mulailah berbisnis dan Anda akan melihat hidup Anda berkembang. Pada tahap awal, untuk mendapatkan uang, Anda mengorbankan waktu Anda. Tapi berhati-hatilah dengan apa yang Anda lakukan dengan uang itu. Anda membutuhkan banyak uang, dan Anda membutuhkannya dengan cepat. Jadi, bersedialah mengorbankan sebanyak mungkin yang Anda mampu, hidup di bawah kemampuan Anda, dan kumpulkan koin emas itu. Kekuatan kemauan sangat penting di sini, tetapi itu berkurang sepanjang hari, jadi maksimalkan nilainya dalam siklus produktivitas Anda. Setelah Anda mahir, jangan habiskan uang yang Anda peroleh, berinvestasilah. Mereka yang memenangkan permainan adalah mereka yang bekerja dan kemudian berinvestasi. Dan investasi inilah yang akan membiayai hal-hal yang mereka inginkan. Anda memenangkan permainan uang ketika Anda tidak lagi hidup dari penghasilan yang diperoleh. Di mana investasi Anda menghasilkan lebih banyak uang daripada yang Anda butuhkan untuk terus bermain. Dan jika Anda memutuskan untuk memiliki anak, ini akan mengubah dinamika permainan secara signifikan. Waktu dan energi Anda berkurang, tersita oleh anak Anda. Pengembangan pribadi menjadi jauh lebih lambat pada tahap ini. Jadi idealnya, Anda harus sudah menyelesaikan sebanyak mungkin permasalahan Anda sebelum memiliki anak. Tetaplah optimis dan berorientasi pada solusi. Pesimisme adalah jalan termudah untuk dimainkan. Cukuplah beli segala sesuatu di sekitar Anda sebagai hal yang buruk yang tidak bisa diubah. Selamat, Anda hanya membuang-buang waktu Anda. Semakin Anda memikirkan permainan, semakin Anda menyadari betapa pentingnya terus bergerak dan bekerja permainan ini. Mereka yang terus-menerus bermain permainan menjadi lebih baik dalam permainan itu sendiri. Baik itu catur, pergi ke game, berkencan, menjadi orang tua yang baik, atau menghasilkan uang, konsistensi waktu di lapangan meningkatkan level Anda.
Bertindaklah berdasarkan prioritas dan urgensi. Banyak orang berpikir mereka akan menikmati permainan ketika mereka tua, akan tetapi, beberapa misi hanya tersedia bagi Anda pada saat ini dan tidak akan pernah tersedia lagi di saat Anda tua nanti. Waktu juga mengalir dengan tempo kecepatan yang berbeda. 10 tahun antara usia 25 dan 35 terasa jauh lebih singkat daripada 4 tahun antara usia 14 dan 18. Ini semua tergantung pada bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda. Jangan pernah mengabaikan pentingnya waktu dan konsistensi Anda. Permainan seharusnya adalah hal yang menyenangkan tetapi juga menantang, jadi hadapilah tantangan Anda. Meskipun hidup mungkin tampak terstruktur sebagai semacam hierarki kompetensi, Anda bisa menikmati permainan meskipun tidak berada di puncak papan klasemen pertandingan. Semua orang memainkan permainan yang sama untuk menjadi bahagia dan terpenuhi. Seperti kenangan masa kecilmu yang membuktikan, permainan jauh lebih menyenangkan saat Anda bermain dengan orang-orang yang menyenangkan. Jadi, pilihlah bermain dengan mereka yang membuat Anda tersenyum. Bersikaplah baik kepada mereka, karena mereka ada untuk membuat perjalanan Anda lebih menyenangkan. Cara Anda memperlakukan mereka yang bisa memberikan manfaat bagi Anda akan menentukan seberapa sulit atau mudahnya jalan Anda ke depan. Jika Anda mengoptimalkan permainan Anda untuk menjalani hidup dengan baik, tidak masalah apa yang dilakukan pemain lain. Anda akan lihat bahwa semua pemain mati setelah sekitar 29.000 hari atau sekitar usia 80 tahun. Luangkanlah waktu untuk memeriksa berapa banyak hari yang sudah Anda habiskan. Anda hanya punya satu kesempatan untuk memainkan kehidupan ini. Jadi mainkanlah dengan baik. Banggalah dengan momen-momen terbaik Anda dan dengan orang-orang terdekat Anda, dan buatlah kenangan yang menyenangkan. Dari semua hal, Anda harus memahami bahwa hidup adalah permainan penuh tantangan tanpa henti. Anda hanya menang ketika Anda memutuskan bahwa Anda telah memenangkan permainan. Jika tidak, Anda akan menghabiskan seluruh waktu Anda bermain untuk mencapai garis finish yang tidak akan pernah Anda temukan. Dan inilah titik di mana Anda dihadapkan kepada dua pandangan, satu yang menganggap hidup sebagai permainan dengan aturan yang ditetapkan yang bisa Anda mainkan sesuka hati, dan kedua yang menganggap hidup sebagai film dengan skrip yang sudah ditentukan di mana Anda tidak memiliki kekuatan untuk mengubah akhir cerita Anda. Di manakah posisi Anda? Karena pandangan ini akan menentukan cara Anda menjalani permainan hidup Anda. Apakah Anda percaya bahwa hidup itu seperti permainan atau film? Beritahu kami di kolom komentar mengapa Anda berpikir seperti itu, dan semoga seluruh audiens akan mendapatkan manfaat dari masukan Anda. Anda bisa mendapatkan banyak hal yang Anda inginkan dalam hidup, tapi tidak semua bisa Anda dapatkan. Anda harus spesifik dan memilih. Anda hidup dengan sumber daya Anda yang terbatas, jadi selalu ada opportunity cost yang terjadi. Hal baiknya adalah, Anda bisa mendapatkan apa saja yang Anda inginkan dalam hidup jika Anda bersedia memahami biaya yang diperlukan untuk mendapatkannya dan bersedia melakukan pekerjaan itu dengan pengorbanan yang diperlukan. Satu-satunya alasan mengapa kebanyakan orang tidak pernah mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam hidup adalah karena mereka tidak bersedia menjadi orang yang layak mendapatkannya. Hadiah dalam permainan kehidupan cukup linear. Anda melakukan ini, Anda mendapatkan sesuatu. Jadi, ini hanya masalah melakukannya atau tidak. Mulailah berpikir tentang hidup adalah sebuah permainan yang sangat menyenangkan, dan Anda akan menikmati setiap detiknya, bahkan pada bagian yang sulit sekalipun. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, menulis di kolom komentar, dan subscribe. Hal ini akan sangat berguna bagi perkembangan channel ini. Salam sukses!